Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dwi Rizky Fadila dengan nomor NPM 222011139. Di sini saya bersama teman saya. Rosa Fatika Maharani, NPM 2222011138. Kami dari kelompok Kurt Lewin. Di sini kami akan menyampaikan teori perubahan menurut pakar ahli yaitu Kurt Lewin. Langsung saja kita langsung ke pembahasan. Yang pertama ada biografi Kurt Lewin. Bisa dilihat di sebelah kiri ada gambar. Di sebelah kiri, nggak usah dikasih gambar. Kurt Lewin lahir pada tanggal 9 September 1890 di desa Mongilo, Jerman. Lewin adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Lewin menyelesaikan sekolah menengahnya di Berlin, Jerman tahun 1905. Kemudian ia masuk ke Universitas di Freiburg dan meraih gelar doktor pada tahun 1914. Lalu pada tahun 1933, Lewins berpindah ke Amerika dan menghabiskan sisa hidupnya di Amerika Serikat. Lalu Lewins bekerja dalam bidang psikologi anak-anak pada Universitas Cornell 1933 selama 2 tahun sebelum dipanggil ke Universitas Negeri Iowa sebagai profesor psikologi pada Badan Kesejahteraan Anak. Selanjutnya ada konsep Lewins. Lewins menyebutkan bahwa konsep perubahan itu terjadi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada unphrasing, movement, rephrasing. Apa sih itu? Yang pertama, unphrasing atau pencarian. Pada proses ini, seseorang memiliki keinginan untuk mengubah, berupaya untuk mengubah, mempersiapkan diri, dan siap melakukan perubahan. Jadi, pada proses ini, seseorang mencari motivasi ke berbagai sumber. Jika ditautkan kepada keperawatan, pada tahap ini perawat bertugas untuk mengidentifikasi masalah dan memilih jalan terbaik. Lalu yang kedua ada movement atau bergerak. Pada tahap ini, seseorang bergerak menuju keadaan yang baru atau tahap perkembangan baru karena sudah memiliki cukup informasi, keterampilan, serta sikap untuk berubah. Pada tahap ini, perawat bertugas untuk mengumpulkan informasi dan dukungan dari orang-orang yang dapat membantu perawat dalam memecahkan masalah. Yang terakhir ada rephrasing atau pembekuan. Pada tahap pembukuan ini, yakni dengan mengembangkan, menciptakan, dan memelihara perubahan baru. Sehingga pada tahap ini kita memerlukan kritikan dalam upaya pembinaan yang berkelanjutan agar perubahan kita menjadi lebih maksimal. Selanjutnya, yang ketiga ada faktor-faktor pendorong dan penghambat Lewins. Faktor pendorong Lewins itu jika dipandang dari kebutuhan dasar manusia terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman dan perlindungan, yang terakhir ada aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang paling dasar pada setiap orang, yakni kebutuhan yang bertujuan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik, yaitu seperti makanan, tempat tinggal, baju, tempat tidur, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua, kebutuhan rasa aman dan perlindungan. Kebutuhan rasa aman dan perlindungan ini terjadi setelah kebutuhan fisiologi terpenuhi, meliputi kebutuhan makanan itu kan menyebabkan rasa nyaman pada tubuh kita. Lalu rumah menyebabkan rasa aman pada perlindungan kita saat ada bencana alam seperti bukan bencana alam, seperti hujan gitu. Selanjutnya, aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini merupakan puncak dari semuanya yang ditandai dengan bagaimana seseorang bisa menyadari dan memanfaatkan berbagai potensi di dalam dirinya untuk mencapai tujuan perubahan yang akan kita tuju. Selanjutnya, faktor pendorong Lewin jika dipandang dari kebutuhan dasar interpersonal
juga terbagi menjadi tiga, yaitu kebutuhan untuk berkumpul bersama-sama, kedua kebutuhan untuk mengendalikan atau melakukan kontrol, yang ketiga kebutuhan untuk dikasihani, kedekatan, dan perasaan emosional. Yang pertama, kebutuhan untuk berkumpul bersama-sama itu adalah kebutuhan untuk mencari motivasi kita untuk berubah bersama, seperti ke dalam organisasi atau kumpul-kumpul dengan orang lain yang memiliki bakat tersendiri untuk merubah kehidupan kita menjadi yang lebih baik. Lalu yang kedua, kebutuhan untuk mengendalikan atau melakukan kontrol. Kebutuhan ini digunakan untuk mengendalikan kontrol kita agar kita paham betul di mana batas kita untuk mencapai tujuan yang akan kita tuju. Selanjutnya, yang ketiga, yang terakhir ada kebutuhan untuk dikasihani, kedekatan, dan perasaan emosional. Kebutuhan ini dibutuhkan setelah kebutuhan itu terpenuhi, karena di sini kita akan mendekati orang atau pakar yang ahli dalam permasalahan hidup kita untuk menuju ke perubahan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, faktor penghambat Lewis ini akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Usa. Terima kasih Kak Nanda. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai teori perubahan Kurt-Lewin. Yang saya akan jelaskan adalah mengenai faktor penghambat terjadinya perubahan. Yang pertama itu karena adanya resiko atau ancaman yang berkaitan dengan kepentingan pribadi. Yang kepentingan pribadi di sini adalah setiap perubahan itu pasti akan berdampak pada setiap individu, dan setiap individu itu pasti mempunyai kepentingan pribadi masing-masing. Jadi mungkin setelah ada perubahan ini nanti individu yang mempunyai kepentingan pribadi ini merasa bahwa kepentingannya itu terusik, jadi mereka akan berusaha untuk menghambat terjadinya perubahan. Kemudian yang kedua adalah persepsi yang kurang tepat. Maksudnya adalah persepsi ini kan sama halnya dengan pandangan. Setiap orang punya persepsi masing-masing, punya pandangan masing-masing. Dan persepsi ini bisa dipengaruhi oleh omongan orang lain. Seperti itu. Jadi tidak murni dari apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian yang ketiga adalah reaksi psikologis. Reaksi psikologis ini berkaitan dengan bagaimana cara kita mengungkapkan, bagaimana cara kita mengekspresikan emosi kita setelah kita tahu bahwa akan terjadi perubahan. Apakah kita akan setuju dengan perubahan itu, ataukah kita akan menolak perubahan itu. Seperti itu. Kemudian slide yang selanjutnya. Yang keempat adalah kekurangan dan kelebihan Lewins. Yang pertama, saya akan membahas mengenai kelebihan teori perubahan Kurt-Lewins. Yang pertama adalah teori perubahan Kurt-Lewins ini bisa menganalisa atau meneliti tingkah laku dimulai dengan keseluruhan. Maksudnya adalah teori perubahan Kurt-Lewins ini bisa menganalisa tingkah laku keseluruhan itu dari semua kalangan, dari bayi, dari anak-anak bisa, kemudian dari remaja, dari orang dewasa, dari orang-orang yang punya keterbelakangan mental, kemudian ada juga dari kelompok minoritas. Nah, setelah dianalisa tingkah lakunya ini, didapatkan ternyata di dalam kalangan atau di dalam kelompok itu terjadi perbedaan karakter atau terdapat perbedaan karakter. Dari perbedaan karakter inilah muncul yang dinamakan dinamika kelompok. Kemudian kelebihan yang kedua adalah dapat menstabilkan norma-norma yang sudah ada. Jadi norma-norma yang berkembang di masyarakat atau norma-norma yang berada di masyarakat itu yang awalnya belum stabil, belum punya pondasi yang kuat, dengan teori Lewins ini bisa menstabilkan atau menyeimbangkan norma-norma yang ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah individu berpikir untuk melakukan perubahan. Dari teori Kurt-Lewins ini bisa memprakarsai atau mendorong orang-orang untuk melakukan perubahan. Perubahan tentunya perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Kemudian yang terakhir adalah individu dapat mencapai perubahan baru setelah tadi berpikir melakukan perubahan dan sesuai dengan konsep Lewin yang movement atau apa ya tadi, bergerak gitu intinya. Jadi individu ini berusaha merealisasikan perubahan itu agar menjadi nyata seperti itu.
Lanjut, Mbak. Kemudian ada kekurangan teori Lewins. Kekurangan teori Lewins itu yang pertama, teori Lewins ini tidak menggabungkan pengaruh lingkungan luar atau lingkungan objektif. Jadi maksudnya adalah teori Lewins ini kan sudah punya pengaruh dalam lingkungannya sendiri, yang termasuk lingkungan dalam lah. Kemudian lingkungan luar itu maksudnya adalah di luar sana itu kan selain teori Lewins ada teori yang lainnya. Nah, itu teori yang lainnya itu termasuk dalam lingkungan luar. Jadi antara teori Lewins dan teori di luar itu tidak bisa digabungkan atau mereka tidak bisa berkolaborasi gitu. Kemudian kurang memperhatikan sejarah individu pada masa lalu sebagai penentu tingkah laku. Maksudnya adalah teori Lewins ini tidak terlalu berfokus pada apa yang terjadi di masa lalu. Jadi teori Lewins ini hanya berfokus pada apa yang terjadi di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Tuh. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah penggunaan konsep-konsep topologi telah menyimpang dari arti sebenarnya. Maksudnya adalah konsep-konsep ini itu atau konsep-konsep dalam teori Lewins ini tidak lagi mengungkapkan sesuatu yang baru tentang tingkah laku. Jadi mungkin sudah ada konsep atau sudah ada penjelasan dari suatu tingkah laku di teori lain. Nah, di teori apa namanya? Teori Lewins itu hanya dijelaskan kembali gitu. Kemudian yang terakhir adalah banyak konsep dan konstruk yang tidak didefinisikan secara jelas sehingga memiliki arti yang kabur. Jadi teori Lewins ini kan pasti punya pendapat. Nah, pendapat teori Lewins ini tidak dijelaskan secara gamblang, tidak jelas gitu. Jadi kan orang bisa menilai sendiri bagaimana perubahan itu terjadi dalam teori Lewins. Tidak ada kejelasan, tidak ada yang pasti gitu dalam teori Lewins. Kemudian selanjutnya, sudah selesai. Ya. Sekian presentasi dari kami. Jika kalian ingin menanyakan pertanyaan, bisa langsung saja ditulis di kolom komentar. Kami akan menjawabnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.